I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Hidayat dengan NPM C0C021049 dari program studi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kegiatan-kegiatan saya selama melaksanakan magang MBKM di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Bengkulu. Oke, lanjut. Sebelum itu saya menjelaskan sedikit apa itu magang MBKM. Baiklah, apa itu magang MBKM? Magang MBKM merupakan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia yang difokuskan agar mahasiswa menerima sebuah pengalaman baru di dunia kerja dengan harapan mahasiswa dapat segera terjun ke dunia lingkungan kerja setelah lulus nantinya. Pada program magang MBKM, saya magang di PT Telekomunikasi Indonesia atau disebut juga PT Telkom di Witel Bengkulu yang merupakan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang menjalankan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yang beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto nomor 132 Kelurahan Bakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Selama magang di PT Telekomunikasi Indonesia atau sering kita sebut PT Telkom, saya ditempatkan di unit Business Government Enterprise Service atau BGS yang bekerja di bidang marketing 3 segmen untuk menjembatani barang atau jasa berbasis telekomunikasi. 3 segmen terdiri dari bisnis, government atau pemerintah, dan enterprise. Untuk di bidang bisnis, target pemasaran itu seperti usaha UMKM, sekolah, hotel, atau usaha yang lainnya. Sedangkan di bidang pemerintahan, target pemasarannya tentu saja di bidang pemerintahan seperti Dinas Kominfo, kota, kabupaten, dan provinsi. Lalu seperti dinas-dinas lainnya seperti Dinas Kemendikbud, Dinas Bapeda, atau yang lainnya. Lalu di bidang enterprise, target pemasarannya seperti bank, universitas. Di bidang enterprise ini sudah bekerjasama dengan UMB, Winpas, Bank Bengkulu, dan masih banyak lagi. Untuk pemasaran, perusahaan menawarkan sesuai kebutuhan pelanggan atau customer dan tidak ada unsur pemaksaan. Seperti contoh, di SMK 2 Bengkulu Tengah ingin menjadi sekolah digital. Jadi pihak sekolah ingin berlangganan seperti layanan pijar sekolah. Nah, pijar sekolah itu sendiri adalah aplikasi digital yang membantu sekolah melakukan manajemen sistem informasi sekolah secara digital dan terintegrasi. Sekolah juga dapat melaksanakan pelatihan maupun ujian dan performasi hasil pembelajaran yang didapat langsung dimonitor bukan hanya oleh guru, namun juga siswa dan orang tua. Hal tersebut membantu sekolah untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Untuk pemasaran di government dan enterprise, itu juga menaruhkan sesuai kebutuhan pelanggan, tetapi karena kebutuhan dari pelanggan ini pasti ada request atau permintaan. Jadi pasti ada negosiasi untuk menjalin kerjasama dan sangat berbeda dari bidang bisnis tadi. Selanjutnya, mengecek tagihan setiap instansi atau perusahaan dan pelaku bisnis lainnya untuk dibuatkan invoice supaya tidak lewat jatuh tempo. Seperti Bapak ini melaporkan gangguan WiFi atau layanan jaringannya terasa lelet atau gangguan. Dalam proses ini, kita tanyakan terlebih dahulu nomor pelanggan atau nomor ID-nya supaya bisa dicek sama tim support atau admin. Lalu hasil pengecekan tersebut adalah masuk segmen T-Cell atau Telkomsel, yang mana pihak Telkomsel yang bisa melayani keluhan atau kebutuhan Bapak tersebut. Dan perlu diketahui juga, Telkom sekarang berfokus pada bisnis, sedangkan Telkomsel layanan pribadi.
Selanjutnya, selama saya ada di pelayanan, juga melayani pelanggan ingin berhenti berlangganan seperti kasus mahasiswa ini yang ingin berhenti berlangganan karena tidak ada orang yang ingin menggunakan lagi. Jadi, saya proses seperti langkah-langkah tadi. Nomor ID mahasiswa ini masuk ke Telkom. Karena masuk ke Telkom, layanan mahasiswa itu ternyata adalah layanan WiFi ID. Mahasiswa itu diminta KTP, alamat pemasangan, dan nomor HP yang bisa dihubungi supaya bisa dibuatkan surat pemberhentian berlangganan. Dan juga saya jelaskan lagi sistem pembayaran pelanggan. Jadi saya tanyakan terlebih dahulu apakah bulan ini sudah dibayarkan atau belum, dan mahasiswa itu menjawab bulan ini sudah dibayar. Dan saya jelaskan lagi nanti akan ada pembayaran lagi di bulan depan. Dan mahasiswa itu menanyakan kenapa, ya karena sistem pembayaran WiFi ini adalah sistem pasca bayar, pakai dulu baru bayar, yaitu sama juga dengan PLN atau bayar listrik. Jadi di bulan depan itu ada tagihan lagi tapi tidak bayar full karena tagihan pro rata. Dan juga supaya bisa diproses, modem dan akses poinnya dibawa kembali, dan jika pelanggan tidak bisa mencabut modem, maka teknisi yang akan mengambil dengan catatan pelanggan harus mendokumentasikan teknisi yang mengambilnya. Selain itu, juga ada pelanggan ingin melaporkan gangguan. Jadi saya bantu melaporkan keluhan pelanggan tersebut. Supaya bisa diproses, pelanggan harus melengkapi nomor ID pelanggan, nomor HP yang bisa dihubungi, alamat pemasangan, foto modem. Lalu, setelah laporan selesai, maka ada pesan masuk melalui WA atau WhatsApp nomor yang bisa dihubungi tadi untuk dikirim nomor tiket gangguannya. Baiklah, selanjutnya saya juga ikut serta membantu terjun ke lapangan bersama Bapak Dodi dan dapat permintaan langsung dari Dinas Kominfo Pusat untuk menambah perangkat server di Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu. Baiklah, bisa kita lihat di video ini kita sedang berdiskusi dengan dari orang Dinas Kominfo Pusat dan Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu untuk menambah perangkat server. Apakah bisa ditambahkan langsung untuk hari ini? Ternyata bisa karena masih banyak slot kosong. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan permintaan dari Dinas Kominfo Pusat yang ingin menambah perangkat server supaya bisa terhubung ke Dinas Kominfo Pusat. Oleh karena itu, untuk melakukan penambahan server ini harus dilakukan secara bersamaan dari orang Bengkulu dan orang pihak pusat. Dan juga alamat IP-nya harus sambung atau harus sama supaya bisa saling mengakses. Karena perangkat sudah saling terhubung, karena tugas kami cuma menambah perangkat dan mengatur hal-hal yang bisa dilakukan di sini, maka selanjutnya akan dikerjakan oleh Dinas Kominfo Pusat untuk men-setting server Dinas Kominfo Pusat dan Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu dilakukan dikerjakan melalui remote oleh orang pihak pusat. Selain itu, saat saya ikut terjun ke lapangan, yaitu saya ikut menawarkan layanan Indibis dan Pijar Sekolah kalau targetnya hari ini untuk menawarkan ke sekolah-sekolah lainnya. Sedangkan kalau untuk usaha kecil atau usaha UMKM yang lainnya, biasanya ditawarkan layanan Indibis. Untuk di bidang segmen pemerintahan dan enterprise, saya bisa melihat langsung negosiasi pihak Telkom dan dinas atau perusahaan tersebut untuk mencari jalan keluar supaya mencapai kesepakatan. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Bengkulu atas kesempatan yang diberikan saya untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk diterapkan di
dunia kerja nantinya. Dan inilah video singkat saya mengenai kegiatan magang saya di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Bengkulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.